Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 509 menerobos lagi. Setelah Dewi selesai menelpon, matanya bengkak karena menangis dan dia berjalan ke ruang tamu dengan wajah sedih. Jenny dengan cepat berbaring di sofa, berpura-pura tidak bertenaga, dan bergumam, "Dewi, ibu memiliki satu keinginan terakhir, yaitu, sepupumu Sinta ingin menikah tetapi dia tidak punya rumah di kota Wasa. Apakah kamu bisa menyuruh Rocky untuk memberi kepemilikan vilanya kepada paman, dan menjadikan rumahnya? Ini adalah satu-satunya keinginan terakhir ibu." "Bu, tunggu Rocky pulang, aku akan berbicara dengannya. Kamu jangan khawatir, aku akan memenuhi keinginanmu, aku akan melakukan segalanya untukmu, kamu cukup jaga kesehatanmu." Dewi sangat sedih sampai dia hampir menangis. Sekarang dia dalam keadaan kebingungan, pikirannya kosong, dia sama sekali tidak menyadari bahwa mata ibunya berbinar setelah mendengar kata-katanya, dan hampir tertawa. Di hotel, Rocky mengerutkan kening, keringat dingin di pipi perlahan meluncur ke bawah. Otot-otot seluruh tubuhnya mengencang, pembuluh darahnya menonjol di permukaan kulitnya seperti ular yang ganas, urat-urat pada kulit terlihat jelas, seolah-olah itu adalah lapisan tato. Lantai tempat dia bermeditasi, keringat darinya sudah terkumpul. Di sekeliling Rocky, melayang lapisan emas. Pada saat ini, kesadarannya mengambang di alam semesta, dikelilingi oleh bintang-bintang, lautan bintang yang tidak terbatas. Bintang-bintang di seluruh alam semesta sepertinya berputar di sekelilingnya secara perlahan. Kesadaran Rocky melayang di lautan bintang ini, dia mencoba mengangkat auranya, dan bisa merasakan respon alam semesta. Jejak aura dari bintang-bintang sepertinya sangat tertarik dan bahkan menembus ke dalam tubuhnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Rocky sangat terkejut. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa tubuhnya menjadi hampir transparan, dengan setiap urat-urat dan tulang terlihat jelas. Yang lebih mengejutkannya, di bawah pusarnya ada manik emas seukuran kacang hijau. Dan aura alam semesta di sekitar tampaknya tertarik oleh manik cahaya tersebut, dan langsung menuju ke dalam manik cahaya. Manik cahaya di dalam cakranya, perlahan berputar, sejumlah besar aura di tubuhnya tersedot ke dalam manik cahaya, dan seluruh darah tampak tersedot, yang mana ini sangat menyakitkan. Tiba-tiba, manik cahaya itu menyemburkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kesadaran Rocky mengambang di alam semesta. Tiba-tiba dia merasa pusing, dan pandangannya perlahan menjadi gelap. Duduk di lantai, Rocky membuka matanya secara perlahan, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, seolah-olah dia pernah menyelam. Raut wajahnya terkejut, dan dia melihat ke dalam cakranya dan merasakan dengan indera spiritualnya. Di dalam caknya, dia benar-benar merasakan manik emas kecil. Rocky kaget, raut wajahnya menjadi cemas dan matanya berbicara. Tidak disangka. Dengan bantuan dua Drakaena, dia bahkan berhasil menerobos tingkatan dasar lanjutan. Dan sekarang dia sudah menghasilkan cakra emas lemah. Tahap dewa. Di mata Rocky muncul tatapan bahagia. Ini adalah umpan tersulit dalam kultivasi awal. Manusia biasa hanya bisa berkeliaran di antara pemurnian ki dan tahap dasar sepanjang hidup mereka tanpa bantuan kemampuan orang yang dapat menembus tingkatan dasar tahap menengah hanyalah 1 dari sejuta orang. Dan mereka yang menerobos tingkatan dasar lanjutan dan berlatih hingga tingkatan jin dan kemungkinan tidak sampai 10 orang di seluruh negara ini yang bisa sampai tahap ini.
Rocky berdiri dengan penuh semangat. Sebelumnya, dia akan merasa sangat kuat setelah berlatih. Sekarang, bagaimanapun, dia hanya merasa bahwa tubuhnya sangat ringan, seolah-olah semua hal di dunia berada di bawah kakinya, tunduk dan gemetar. Dia bisa melakukan segalanya. Rocky mendongak dan tiba-tiba muncul dari jendela. 500 meter jauhnya, sebuah bangunan 20 lantai tiba-tiba berguncang dengan keras, seolah-olah terkena benturan keras runtuh beberapa lantai, puing-puing beterbangan. Tanah juga bergetar, seolah langit dan bumi terbelah. Sangat kuat, Rocky sangat bersemangat. Dirinya baru saja mengeluarkan segumpal angin kencang, dapat menghancurkan beberapa lantai bangunan bertingkat. Mudah baginya untuk menghancurkan gedung pencakar langit dengan kekuatannya. Dan jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung, kemungkinan dia bisa mengubah warna langit dan bumi, dan gunung-gunung akan runtuh. Untungnya, bangunan yang baru saja dia hancurkan berada di area pembongkaran, tidak ada seorang pun yang tinggal di dalam gedung itu, dan gedung itu dikelilingi, jika tidak, dia hanya dengan menjentikannya bisa menyebabkan ratusan korban. Saat Rocky sampai ke tingkat ini, dia sangat gembira, dan dia pun menabrak pintu. Dini bergegas masuk dengan cemas dan berseru, "Cepat pergi!" Baru saja terjadi gempa bumi. Gempa bumi. Wajah Rocky terlihat aneh, dia mendengar suara teriakan di luar pintu kamar, pasti orang-orang di gedung itu sedang bergegas ke bawah. Rocky terlihat canggung. Tidak menyangka bahwa kekuatannya barusan menyebabkan kehebohan besar. Dini melihat Rocky, dan wajahnya yang cantik memerah. Baru saja dia merasakan gelombang aura yang kuat, dan kemudian tanah berguncang dengan keras. Seluruh gedung berguncang, dan orang-orang di lantai atas melarikan diri satu persatu. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkan untuk terburu-buru turun ke bawah, dan dia lupa perlakuan Rocky barusan saat di kamar. Namun, untungnya, Rocky mengenakan celana panjang, kalau tidak dia akan malu. Rocky mengenakan pakaiannya dan berkata, "Ayo pergi. Apakah racunmu sudah dikeluarkan?" Dini tiba-tiba menemukan telapak tangannya dipulihkan ke keadaan semula dan seketika dia terkejut. Racun serangga di tangan Rocky dibuat khusus untuk menangani para kultivator. Bahkan mereka yang kebal terhadap semua jenis racun, tapi saat teracuni racun ini, kekebalan mereka tidak berguna. Rocky Lin benar-benar menyelesaikannya sendiri. Dini kaget, dia dibesarkan dalam organisasi dan bertemu banyak orang aneh dan cendekiawan, di antara mereka ada juga beberapa master medis, namun, dia belum pernah melihat orang seperti Rocky, yang mampu menjinakkan racunnya di tubuhnya sendiri. Keterampilan medisnya benar-benar hebat. Dan kultivasinya, juga membuatnya merasa tidak percaya. Ketika Dini terkejut, telepon seluler berdering di dalam kamar. "Kalori-kalori musuh alamiku. Bakar kaloriku." Wajah Dini menjadi aneh dan langsung menatap Rocky. Raut wajah Rocky menjadi canggung, dan dia berkata dengan tersenyum, "Itu ponselku. Ini nada dering khusus untuk istrinya." Dia mengangkat telepon dari meja dan menekan tombol jawab. Sebelum dia berkata, terdengar suara Dewi menangis di dalam telepon. "Rocky, apakah kamu baik-baik saja?" Wajah Rocky berubah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan ide, dan dia berkata, "Aku baik-baik saja istriku, siapa yang mengganggumu? Ibuku menderita penyakit mematikan." Setelah Dewi selesai berkata, dia tidak bisa menahan tangis tersedak dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Rocky mengerutkan kening dan terkejut. Biasanya, Jenny sangat takut mati, dia menjalani pemeriksaan fisik setiap 6 bulan dan telah membeli ratusan ribu produk perawatan kesehatan, bagaimana dia masih bisa sakit?
Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.